Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farijal dari Pendidikan IPA A 2020 dengan NIM 4203151043. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data dengan dosen pengampu Dr. Junior Raja Guguk SSI MSI. Di sini saya akan membahas tentang jenis dan cara mengatasi trouble shooting pada jaringan komputer. Penjelasannya dikutip dari sumber yang sudah tertera pada PowerPoint. Macam-macam trouble shooting LAN. Yang pertama, koneksi jaringan terputus-putus. Masalahnya ialah kemungkinan tidak berfungsinya komponen jaringan yang disebabkan oleh korosi atau berkarat, aus dan rusak. Korosi tersebut dikarenakan ruang atau tempat jaringan yang lembab dan juga pemakaian yang sudah terlalu lama, tanpa adanya perawatan yang berkala. Solusinya ialah mengganti komponen yang rusak dengan yang baru dan sering merawat komponen tersebut. Yang kedua, komputer tidak dapat terkoneksi dengan sistem jaringan. Masalahnya ialah yang pertama, kemungkinan terjadinya gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan atau network interface card. Yang kedua, kemungkinan bermasalah pada kabel seperti susunan, pemasangan terputus, dan konslet. Dan yang ketiga, kemungkinan bermasalah pada konektor, misalnya tidak rapat salah satu pinnya rusak. Solusinya ialah yang pertama, periksa kartu jaringan apakah sudah terpasang dengan baik. Kemudian, jika masih seperti itu sebaiknya diganti. Dan yang kedua, periksa kabel baik pemasangan, susunan, kemudian cek kondisi kabel apakah dalam kondisi yang baik. Dan yang ketiga, periksa terlebih dahulu kondisi dari konektor, dan jika masih seperti itu sebaiknya diganti. Jenis dan cara mengatasi trouble shooting pada jaringan komputer. Yang ketiga, lampu indikator tidak menyala pada kartu jaringan dan pada hub atau switch. Kemungkinan permasalahan pada kabel atau konektor tidak terpasang dengan baik atau longgar, atau susunan kabel yang salah atau kabel terputus. Solusinya ialah cek kembali apakah konektor terpasang dengan baik dan pastikan tidak ada kabel yang terbalik susunannya serta tidak putus. Yang keempat, muncul pesan IP konflik. Masalahnya ialah terjadi alamat atau IP address yang sama. Solusinya melakukan setting ulang alamat IP address dan subnet max-nya sesuai dengan jaringan yang digunakan. Penjelasannya ialah sebagai berikut. Yang kelima, folder atau file tidak dapat diakses pada komputer lain. Masalahnya ialah dikarenakan folder atau file tersebut belum di-sharing. Solusinya, cara masuk ke Windows Explorer, pilih data atau directory yang akan di-sharingkan. Kemudian klik kanan, lalu klik sharing. Yang keenam, icon local area connection tidak tampil pada network connection di control panel. Masalahnya, yang pertama, kemungkinan driver belum terinstall. Yang kedua, pemasangan kartu kurang baik. Yang ketiga, kemungkinan slot PCI kotor atau rusak. Dan yang keempat, kartu jaringannya rusak. Solusinya ialah yang pertama, cari dan install driver yang sesuai dengan kartu jaringan. Yang kedua, periksa pemasangan kartu jaringan. Dan yang ketiga, bersihkan slot PCI yang rusak atau pindahkan kartu PCI ke yang lain. Dan yang keempat, ganti kartu jaringan. Ketujuh, komputer meminta user atau password pada saat diakses oleh komputer lain pada jaringan peer-to-peer. Masalahnya, yang pertama, pada Windows XP belum ada data yang tersharing. Dan yang kedua, pada Windows 7 atau Vista Password Protected sharing belum di-turn off-kan. Solusinya, yang pertama, sharing folder atau file terlebih dahulu pada Windows XP. Dan yang kedua, masuk ke control panel, lalu network and sharing center, kemudian advanced sharing setting, lalu turn off kan file protected
sharing. Kedelapan, tidak bisa login di dalam jaringan atau tidak terhubung dengan internet. Masalahnya, tidak bisa masuk dalam jaringan berarti clean tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan atau tidak terhubung dengan internet. Solusinya ialah dibatasi oleh mikrotik, mintalah admin untuk mendaftarkan physical address komputer yang dipakai atau meminta untuk dibuatkan akun. Yang kesembilan, lampu indikator pada kartu jaringan dan pada switch hub hidup. Kabel UTP yang digunakan dalam kondisi yang baik akan tetapi tidak dapat terhubung. Masalahnya ialah kemungkinan terjadi kerusakan pada port kartu jaringan. Solusinya mengganti kartu jaringan atau network interface card dengan yang baru. Yang ke-10, lampu indikator pada kartu jaringan dan pada switch atau hub mati. Kondisi kartu jaringan dan switch dalam keadaan yang baik. Masalahnya, kemungkinan ada masalah dengan kabel yang digunakan. Solusinya adalah ganti konektor dengan yang baru dan ganti apabila perlu. Dan juga periksa susunan warna kabelnya, juga kerapatan antara kabel dengan konektor. Yang ke-11, printer tidak dapat diakses pada komputer lain. Masalahnya dikarenakan printer tersebut belum di-sharing. Dan solusinya, caranya masuk ke control panel, printers and access, lalu pilih printer yang akan di-sharing, lalu klik kanan. Pilih sharing, kemudian pilih sharing this printer, lalu klik OK. Yang ke-12, koneksi internet yang lambat. Masalahnya adalah kemungkinan terlalu banyak pengguna atau clean sehingga menyebabkan koneksi internet yang lambat. Solusinya adalah sebaiknya kurangi pengguna atau clean atau menambah bandwidth. Yang ke-13, koneksi antara komputer dengan access point lambat. Masalahnya, kemungkinan karena jarak yang terlalu jauh antara komputer dan access point. Solusinya ialah memperdekat jarak antara komputer dengan access point. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.